warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Latul Fitri dengan NIM 2112141 dari PGMI 3A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang macam-macam kurikulum dengan dosen pengampu Bu Helnanes MPD dengan mata kuliah pengembangan kurikulum di MYT SD dan pembelajaran abad 21. Dalam buku Modern Elementary Curriculum dan menurut Franklin Bobet sudah dijelaskan bahwa segala pengalaman anak di bawah tanggung jawab sekolah. Kurikulum tidak hanya mengikuti batas pelajaran, tetapi seluruh kehidupan dalam kelas jadi hubungan sosial antara guru, murid, metode, cara mengevaluasi termasuk kurikulum. Maka, kurikulum dapat diartikan sejumlah pengalaman siswa yang direncanakan, diarahkan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan oleh sekolah atau guru. Kemudian, kurikulum mempunyai ciri-ciri, yaitu bentuk kurikulum yang tidak mempertimbangkan kebutuhan, masalah, dan tuntutan dalam masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang. Jadi, maksudnya adalah jika di dalam masyarakat yang terus berubah, terus berkembang, mengikuti zaman, kurikulum tidak akan mempertimbangkan, tidak memperhatikan segala bentuknya yang ada di dalam masyarakat. Kemudian, ciri-ciri lainnya adalah kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang terpisah satu sama lain dan masing-masing berdiri sendiri. Ciri-ciri kurikulum juga hanya bertujuan pada penguasaan sejumlah ilmu pengetahuan, mengabaikan perkembangan aspek tingkah laku lainnya. Kurikulum akademik bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Kurikulum akademik lebih mengutamakan isi pendidikan, dan isi pendidikan ini yang diberikan atau disiapkan oleh guru. Tujuan kurikulum akademik ini memberi pengetahuan serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Tujuan lain dari kurikulum akademik juga adalah mengembangkan pemikiran rasional, melatih siswa melakukan research, dan membentuk keajegan makna atau tradisi sosial. Dengan berpengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu, para siswa diharapkan memiliki konsep-konsep atau cara yang dapat dikembangkan dalam masyarakat yang lebih luas. Sekolah harus memberikan kesempatan kepada para siswa untuk merealisasikan kemampuan mereka menguasai warisan budaya dan jika mungkin memperkayanya. Yang kedua ada kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik merupakan kurikulum yang lebih mementingkan proses daripada hasil. Sasaran utama kurikulum jenis ini adalah bagaimana memaksimalkan perkembangan anak supaya menjadi manusia yang mandiri. Proses belajar yang baik adalah aktivitas yang mampu memberikan pengalaman yang bisa membantu siswa untuk mengembangkan potensinya. Dan dalam penilaiannya, guru lebih cenderung memberikan evaluasi yang bersifat subjektif. Model konsep kurikulum ini mempunyai karakter pendidikan yang lebih berorientasi ke masa sekarang. Siswa dipandang mempunyai potensi intelektual, sosial, afektif, fisik, dan motorik. Yang ketiga ada kurikulum teknologi. Banyak yang kurang mengetahui bahwa teknologi sangat membantu dalam menganalisis masalah kurikulum. Dalam hal pembuatannya, implementasi, evaluasi, dan pengelolaan instruksional. Inti dari kurikulum teknologi adalah keyakinan bahwa materi kurikulum yang digunakan oleh peserta didik seharusnya dapat menghasilkan kompetensi khusus bagi mereka. Teknologi berperan dalam meningkatkan kualitas kurikulum dengan memberi kontribusi mengenai keefektifan instruksional, tahap instruksional, dan memantau perkembangan peserta didik. Pendekatan teknologis lebih menekankan pada penggunaan alat-alat teknologi untuk menunjang efisiensi dan efektivitas program pendidikan. Model kurikulum teknologi
sangat mengutamakan pembentukan dan penguasaan kompetensi dan bukan pengawetan dan pemeliharaan budaya dan ilmu seperti pada pendidikan klasik. Model kurikulum teknologi berorientasi pada masa sekarang dan yang akan datang. Kemudian yang keempat ada kurikulum rekrutin sosial. Menurut para ahli, kurikulum model rekrutin sosial merupakan kurikulum yang diinginkan karena kurikulum ini berorientasi pada kemajuan di masa yang akan datang, terutama menyangkut kehidupan sosial kemasyarakatan. Kurikulum rekrutin sosial dilihat pada tataran implementasi melahirkan sebuah karakter pendidikan, yaitu pertama, karakter yang berorientasi ke masa lalu sebagai bahan untuk dijadikan pelajaran dan masa yang akan datang. Sebagai bahan untuk disiapkan karakter kedua, manusia sebagai makhluk sosial yang menuntut hidup bersama dan bekerja sama. Ketiga, pendidikan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dari presentasi saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau bicara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.